ada potensi bencana di sana, rumah Kamyoyo, mau tak mau kita panggil ahlinya, apakah ini harus diperkuat? Kalau kita perkuat berapa biayanya? Jangan-jangan karena diperkuat ini potensi-potensi sisa masih ada. Barangkali kalau kosnya sudah terlalu besar, udahlah bongkar bangun baru. Mungkin itu solusi yang sangat-sangat terakhir ya. Kalau solusi bongkar bangun baru itu gampang. solusi ya Pak ya? Iya. Kembali tadi, kalau lebih dari 30%, kami memprediksi itu lebih baik dibangun baru. Karena dengan kita bangun baru, kita sudah menggunakan peraturan baru. Karena peraturan konstruksi ini berubah-ubah terus. Pakai manusia ini belajar. Dulu kita coba-coba mungkin Pak ya? Dibilang coba-coba enggak juga, tapi belajar pada saat itu gempa di Aceh. Dulu yang ada cuma 7,5 barangkali. Muncullah percepatan sekian 0,3 G dan sebagainya. Ternyata di Aceh bisa ada gempa 9, sekian. Ini harus disesuaikan, disesuaikan kembali. Disesuaikan kembali, tentu saja sesuai dengan keadaan alam kita. Sebenarnya padanya kearifan lokal Allah sudah memberikan semuanya. Di daerah yang banyak gempa, selalu ada batu apung. Apa artinya itu? Jangan bangun baru rumah dari yang berat. Bangunlah dari bahan-bahan yang ringan. Cuman kita tidak menggunakan kearifan lokal ini tadi. Sehingga modern, pakai yang pui-pui. Ya pasti kurang murah hanya ya lebih pilih yang gehon ya. Ya mungkin dari Pak Suwarli, Jeci menambahkan ini keterkaitan sih. Saya pikir kalau kenapa ya tadi kan ceritanya dia katakan rumah bantuan, tapi udah goyang kan begitu ya. Ini siapa yang salah kan itu? Siapa Pak yang salah? Ini yang jadi tanda tanya ya. Siapa yang salah ya? Jadi saya pikir ya kalau kita mau mencari salah. Untuk pengawasan itu orang yang mengawasi misalnya nggak layak, ini stempel aja nggak layak gitu kan? Iya. Kenapa nggak distempel begitu kan itu? Jadi apakah dananya yang kurang ya, saat untuk membangun? Banyak saya keluarkan dana. Banyak kan? Nah, tapi kenapa bisa begitu kan itu? Jadi ya semua kita introspeksi diri lah, saya pikir ya. Semua pihak ya. Justru Pak dari zaman kita asik introspeksi diri, terus tapi nggak ada yang sadar Pak. Benar. Ini yang sulit ya kan? Tapi ya pokoknya kita harus optimis bahwa ke depan kita mungkin bisa lebih baik kan itu. Itu yang paling ini dulu ya pokoknya ya. Saya ada mau saran sedikit ke pemerintah ini. Caranya bagaimana terserah, karena saya melihat sekarang banyak itu pertokoan ataupun rumah ya yang keadaannya retak setelah tsunami itu ya. Dia memang nggak kena tsunami, nggak kena air, tapi baloknya, tiangnya ada yang retak. Itu saya pikir baik pemilik rumah atau pemilik toko dan pemerintah bukalah satu bidang, satu bagian yang tempat masyarakat bisa melapor dan meninjau. Begitu ya. Ini untuk mencegah paling tidak, jadi memberi advis. Jadi dari pemerintah ada ahlinya memberi advis rumah bapak begini gini, solusi bapak ini sampai solusi paling akhir bongkar kan itu. Karena gempa ini terus ada Pak. Walaupun tidak berat tapi terus ada. Tapi kalau masyarakat awam yang tidak mengerti teknis, dia masih bentuk rumah tinggal aja terus, ya kan? Tiba-tiba jam 2 malam bam digoyang skip, boom ambruk dia punya. Berapa korban? Iya kan itu sekarang masalahnya kan. Tapi kalau ada solusi dari pemerintah, maksudnya advis pemerintah, kamu harus begini, nggak dia lakukan ya salah sendiri kan. Begitu. Oke, tadi ada yang tertinggal dari Pak Afnan, mungkin bisa disambung juga lagi nih Pak. Ketua Pak, ketua. Saya terlalu serius ya, sebenarnya bagus sekali ya topik yang Kopi Bengong ini. Kalau bisa memang ada lanjutannya. Jadi kalau kita ini ngomong ini secara umum. Jadi masyarakat pun tahunya oh ya seperti itu. Tapi kalau teknisnya yang sebenarnya yang masyarakat harus tahu itu lebih mendetail lagi. Jadi masyarakat kalau biarpun mereka bangun baru merehab, jadi tahu standarnya bagaimana. Dari standar dari material ataupun dari struktur konstruksi bangunan tersebut. Karena kita udah di akhir, mungkin apa nih harapan dari Pak Afnan ya mungkin ya? Kalau harapan saya sih karena kalau kita berharapan paling tidak ini ada satu harapan yang bisa kita sampaikan nanti, amin. Iya, kalau harapan saya sebenarnya kalau kita sebagai manusia yang singgah, yang sementara aja tinggal di dunia ini, sebenarnya kita harus sadar. Ya, kita harus peduli pada lingkungan kita, pada alam kita, juga jangan eksploitasi berlebihan ya. Karena kalau kita lihat sekarang terlalu banyak eksploitasi, contoh saya bilang ya penambangan seperti di Lumpur Lapindo
Itu gara-gara munculnya lumpur ke atas, itu permukaan tanah turun. Ya. Itu karena keserakahan kita mengeksploitasi tanpa mempedulikan apa dampak dan akibatnya. Seperti sekarang ini banyak illegal logging di Aceh, banyak sekali, dan banyak dampaknya banjir, longsor dan sebagainya. Itu sebenarnya ulah dari kita sendiri loh. Jadi kalau kita bisa bijaksana, kita bisa bekerja sama dengan alam, dan alam itu akan membantu kita lebih banyak. Ya, betul. Mana gerakin doang laki-laki perlu dosa lah. Anjir dong mana wanita lebih murka. Oke, ini Pak Didi mungkin ada yang ingin disampaikan juga nih. Tapi ya, jelas disampaikan ada contoh yang bagus di Aceh TV ini. Dari akademisi muncul tidak lelah Pak Abdullah untuk melakukan penelitian, bahkan sudah ada Batafom segala macam sudah nggak lelah dari. Tapi ini bukan iklan Pak ya? Iya. Kalau iklan saya geser ke saya sih. Meneliti untuk potensi kegempaan, potensi bencana lain terhadap di mana kita tinggal ini. Kita meneliti dari bagaimana perilaku bumi, kemudian bagaimana ini dari akademisi sudah muncul. Dari swasta ini muncul nih Pak Suwarli ini dari akademisi nyambung dari swasta, kemudian bersinergi dari pemerintah. Kita harus optimis nih bahwa pemerintah sudah siapkan kanun. Undang-undang dari sudah muncul undang-undang 24 itu harus ini resikonya tinggi sebagai pemerintah sekarang ini harus betul-betul memikirkan masyarakat terhadap bencana ini. Sudah ada istilahnya tekanan ya, tekanan ketok ini. palu deh. Udah ada hukumnya, ada undang-undangnya. Nah, pelaksanaan gimana? Perlu tenaga ahli dari akademisi, perlu dilaksanakan swasta, ada pengawasan dari unsur LSM, wah contoh yang bagus Dan ya ini. ada yang risetnya juga Satu Pak ya. lagi, bagaimana masyarakat berpartisipasi tadi, menggali kearifan lokal. Banyak orang-orang tua tuh bagaimana dulu menyusun rumah, kalau kearifan lokal di Aceh ini misalnya, kalau dulu orang tua tanam pohon untuk rumah tidak ada illegal logging, kemudian karena dulu belum ada Batafom, mungkin dengan rumah Aceh yang tahan gempa, tidak ada seperti itu. Banyak kearifan lokal yang bisa kita gali, kemudian sama-sama berpartisipasi aktif. Satu kata kunci, kita tidak boleh lelah, karena ya kita tadi di tempat jalur gempa tadi. Oke, lo pikir tidak boleh lelah karena katanya behe Pak. Pak, tapi tidak boleh lelah karena katanya di jalur gempa maksudnya. Begini Baik putus asa lah paling enggak ya. Oke, ini yang terakhir ada Pak Abdullah nih. Ya, kalau saya melihat begini, ada teknologi ada yang tidak bisa kita lakukan, memprediksi, mencegah tidak bisa. Gunakanlah teknologi untuk mengurangi bencana. Salah satu lagi mengurangi bencana ya. Ada lagi yang harus kita, mungkin ini pemerintah ya dan semua kita. Ada bangunan-bangunan publik yang sangat vital. Dia tidak boleh rusak. Dia harus beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Contohnya rumah sakit. Rumah sakit, kantor polisi ya. Ini harus berfungsi 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi bangunan-bangunan ini harus menjadi prioritas pemerintah untuk menjamin dia tidak rusak setelah bencana. Punya bencana rumah sakit dulu ada apa? Dukun di tsunami enggak? Dukun. Ini rumah sakit. Pokoknya dukun itu. Cuma analis rumah sakit dah belum dukun. Termasuk rumah sekolah ya, rumah sekolah. Itu bangunan publik yang sangat penting. Itu masa depan. Anak-anak sekolah ini kan anak masa depan kita. Oke, ini terima kasih ya udah hadir ke warung kopi bengah warung lu. Dan menyoje tinggal tahun-tahun dah jadma Pak. Insyaallah. Pokoknya lagi Pak Didi begah jangan lelah jangan lelah untuk membahas dan kembali kita kasih tahu ke masyarakat untuk mengajar saling mendukung palingan ya untuk mengurangi dampak bencananya. Dan pemirsa terima kasih yang telah bergabung dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.